Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and how are you everyone? Okay, this is the first meeting in the class, especially in English material. Okay, hari ini kita akan membahas tentang materi di pertemuan pertama ya. Kita akan membahas beberapa ekspresi atau ungkapan ya. Apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang expression of greeting. Greeting is sapa, menyapa. Expression of greeting. Expression of greeting. Apa sih expression of greeting ini? Ini adalah ungkapan untuk menyatakan kebahagiaan ketika bertemu seseorang. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, entah itu teman atau orang baru, kita merasa senang. Jadi untuk mengungkapkan perasaan senang tersebut, kita bisa menggunakan ungkapan of greeting ini, expression of greeting. Apa sih yang bisa kita ucapkan untuk mengungkapkan perasaan tersebut? Ini yang paling simpel ya, yang sering kita dengar. Yang pertama bisa menggunakan kata good morning. Apalagi ya, bisa juga menggunakan dengan good afternoon. Dan yang ketiga ada good evening. Nah, good morning, good afternoon, and good evening. Good morning apa artinya? Ya, artinya adalah selamat pagi. Selamat pagi berarti kira-kira kalau misalkan kita ukur dengan ukuran jam, untuk mengucapkan good morning sendiri itu dilakukan dari pukul 6 pagi sampai jam 12 siang. Dari 6 pagi sampai jam 12 siang kalian bisa menggunakan kata good morning. Yang kedua ada kata good afternoon, artinya selamat sore. Selamat sore. Nah, selamat sore ini disampaikan dari jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi jam 12 pagi sampai jam 6 sore. Dan yang terakhir ada kata good evening, selamat malam. Selamat malam. Pak, bukannya selamat malam itu good night. Good night itu artinya selamat tidur, bukan selamat malam ya. Kalau selamat malam sendiri menggunakan kata good evening, selamat malam. Nah ini berarti dari jam 6 sore sampai malam ya. Malamnya terserah. Nah ini ketika kalian ketemu dengan seseorang di pagi hari misalkan, oke, good morning Mister, good morning friend, good morning guys, kayak gitu ya. Diucapkan, itu menandakan bahwa kalian senang atau bahagia melihat teman kalian. Apakah ada ungkapan lain yang bisa digunakan selain tadi ya, good morning, good afternoon, good evening? Ada. Apa itu? Kayak misalkan apa? Kita bisa menanyakan kabar, kayak misalkan how are you? Atau how do you do? Nah, dua-duanya maknanya sama, yaitu apa kabar. Cuma bedanya how are you digunakan untuk orang yang kalian kenal ya. Untuk yang dikenal. Sedangkan kata how do you do ini artinya apa kabar, tapi pada orang yang tidak dikenal. Itu juga beda ya cara menjawabnya. Ketika kalian ditanya how are you, maka jawabannya bisa kata I'm fine atau I'm good. Kalau how do you do itu dijawab dengan kata how do you do juga. Nah itu adalah ungkapan expression of greeting. Ungkapan yang digunakan ketika pertama kali bertemu dengan seseorang. Good morning, kemudian tanyakan kabar. Oke, ungkapan yang kedua yang akan kita dipelajari adalah expression of leave taking. Expression of leave taking. Apa sih itu? Expression of leave taking ini ungkapan perpisahan.
Apa sih maksudnya ungkapan perpisahan? Nah, ini ungkapan atau kalimat atau kata yang bisa kalian ucapkan ketika ingin meninggalkan teman atau ini lawan bicara kalian ya. Sampai jumpa kalau misalkan dalam bahasa Indonesia. Apa sih yang bisa diucapkan atau digunakan dalam penggunaan dalam bahasa Inggris nih? Oke, kalimat yang sering dipakai ya, bisa menggunakan kata goodbye, ya, bye-bye, atau bisa yang paling sering itu bisa pakai nice to meet you, atau nice to see you, ya, atau bisa juga kata good night. Good night, goodbye, atau bye bye, ini sampai jumpa. Sedangkan nice to meet you, nice to see you, ini senang berjumpa denganmu. Atau ya tadi ya, kita bisa menggunakan kata good night juga ya, kayak misalnya kita lagi ngobrol, wah kayaknya udah ngantuk nih, pengen udahan lah. Oke, good night. Ya, selamat tidur atau selamat malam juga bisa, cuma diartikan pingin tidur ya, selamat tidur atau selamat malam. Jadi ungkapan untuk meninggalkan percakapan ya, ada tadi ya, goodbye, bye-bye, nice to meet you, nice to see you, atau good night. Oke, ungkapan yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu tentang expression of gratitude. Ini ungkapan berterima kasih. Ini ungkapan berterima kasih. Nah, dalam bahasa Inggris bagaimana sih caranya kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang? Entah itu karena sudah membantu ataupun apapun ya. Yang pertama yang paling yang basicnya ya, bisa menggunakan kata thank you. Thank you. Atau menggunakan kata thanks. Ya, atau agar lebih lengkap lagi bisa kalimat thank you very much. Nah, ini ketiganya ini artinya sama-sama terima kasih ya. Thank you, thanks, atau thank you very much. Ini itu artinya berterima kasih. Bagaimana cara menjawabnya ketika kita diucapkan kalimat terima kasih ya? Kalian bisa menjawabnya dengan kata you are welcome. Ya, atau my pleasure. Kalian bisa menggunakan kata you are welcome, you're welcome, atau my pleasure. Artinya apa sih? Artinya sama-sama. Jadi ungkapan yang ketiga yaitu ungkapan berterima kasih. Nah, ini kalimat terima kasihnya, ini cara menjawabnya. Akhir yang akan kita bahas hari ini adalah tentang expression of apologize. Expression of apologize. Apa sih apologize ini? Nah, minta maaf. Jadi ungkapan yang digunakan untuk meminta maaf, entah itu karena kita salah sesuatu atau kita melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ya. Apa sih kalimat yang bisa digunakan untuk meminta maaf dalam bahasa Inggris? Yang paling basic kita bisa pakai I'm sorry. Ya, atau yang simpelnya bisa juga kata sorry, atau yang lain bisa yang lebih beda bisa pakai forgive me, atau yang lebih sopan lagi kita bisa menggunakan kata pardon me. Nah, ini I'm sorry, saya minta maaf, sorry, maaf, forgive me, maafkan saya, pardon me, maafkan saya. Keempatnya ini ungkapan untuk meminta maaf dalam bahasa Inggris. Oke? Oke, ini ada materi tambahan. Ya, di sini. Nah, di sini ada ungkapan minta maaf ya. Di sini ada dua cara. Yang pertama menggunakan I'm sorry that, saya minta maaf bahwa, dan yang kedua juga I'm sorry for. Nah, bedanya yang di atas setelah sorry ada kata that, sedangkan yang di bawah ada kata for. Perbedaannya ketika kata that, maka kalimat setelahnya itu menggunakan kalimat baru. Saya minta maaf bahwa I am late. I'm sorry I'm late.
I'm sorry that I'm late. Saya mohon maaf, saya terlambat. Kalau yang di bawah ada kata for, maka setelah for ini dilanjutkan dengan kata kerja ditambahkan ing. Contoh, I'm sorry for drink. Apa drink artinya? Ya, minum. Drinking yours. I'm sorry for drinking yours. Saya minta maaf karena meminum punyamu. Saya minta maaf, I'm sorry for drinking yours. Mohon maaf karena sudah meminum punyamu. Nah, setelah for di sini ada kata drink tambahin ing jadi drinking ya. Ini ada drink plus ing. Ya, itu saja materi kita hari ini. Ada 4 ungkapan yang kita pelajari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silahkan tanyakan jika ada hal yang kurang dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.